Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, Kamis TV kembali lagi nih. Kali ini asalnya podcast, kita akan membahas yang sedang ramai di Desa Compreng, yaitu pemilihan Kepala Desa Compreng untuk wilayah Compreng, Sukaseneng, dan Karangsari. Wow. Dan malam hari ini kita sudah kedatangan dari salah satu calon Kepala Desa Compreng, yaitu Bapak Fedrian Susanto SH. Ini dia orangnya. Ganteng kan? Selamat malam, Pak. Enaknya di luar kan Bapak viralnya ya. Namanya itu dipanggilnya Kang Indri. Mau dipanggil Pak apa Kang nih enaknya nih? Bebas. Kang aja kali ya. Jadi Kang Indri ini teman-teman, dia punya niat untuk membangun Desa Compreng untuk lebih maju dan sejahtera. Untuk teman-teman yang belum mengenal Kang Indri, malam ini akan kita koreksi, kita interogasi biar teman-teman tahu visi misinya apa, terus juga biar tahu nanti kalau udah menjadi kepala desa, Kang Indri ini siap nggak untuk dikritik, karena kan netizen Indonesia itu kalau mengkritik, waduh, pedas sekali, udah kayak sebelah karetnya dua. Sebelah karet enggak ya? Enggak ya? Baik Kang Indri, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa sekarang? Sibuk yang pastinya ya terfokus pada bagaimana saya itu terus meyakinkan masyarakat. Artinya dengan ketika saya menjadi atau mencalonkan kepala desa, saya mencoba untuk bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat. Betul. Kemarin saya lihat terakhir postingan Kang Indri masih di tempat kuliah ya? Oh iya. Itu gimana Kang? Kebetulan itu kan kemarin itu saya mendapatkan gelar S1. Kemudian memang ada dorongan hati bahwa saya untuk bisa terus mencari ilmu, tidak ada kata terlambat, maka dengan usia ya masih tergolong muda lah. 20 tahun. Kalau saya ini tergolong muda tapi muka tua. Ya. Jadi terlanjut ke S2 gitu. Oh iya. Mudah-mudahan niat Kang Indri mencalonkan kepala desa itu tercapai, dan tujuan kedua untuk lanjut ke S2 terlaksana dan tidak ada halangan apapun. Keluarga sehat ya, terima kasih. Keluarga kebetulan saya kan sendiri di sini. Sendiri. Orang tua, mama juga lebih banyak di Jakarta. Salam Kang buat ibu. Saya kami dari sini tidak bisa berjumpa langsung ya. Oke lah, nanti kapan-kapan kalau ada waktu lagi bisa ibu jadi hadirkan di sini biar kita lebih mengenal sosok Kang Indri. Ada itu Kang, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman netizen. Kami sudah mencoba membuka di media sosial untuk bertanya ke masing-masing salon. Ini udah ada jawaban, ada pertanyaan. Ada pertanyaan untuk Kang Indri. Visi misi dan tujuan nanti kalau terpilih menjadi kepala desa. Sebelumnya kan gempur dulu, salam gempur. Nah ini lagi rame nih. Di mana-mana anak kecil Kang, anak kecil bahkan anak saya. Ketemu saya, Bapak salam gempur. Ini gempur apa ini ya? Itu yang maksud gempur apa itu Kang? Gempur bawa senjata. Apa gempur gimana? Jadi memang slogan ketika itu bukan gempur, tapi
memakai slogan Marco Polo. Apa itu Marco Polo? Artinya Marco Polo itu tangguh dan pemberani. Waduh. Jadi tangguh dalam artian saya siap untuk mencalonkan sebagai kepala desa, dan pemberani itu adalah satu alat supaya saya berani untuk merubah desa Compreng ke arah yang bisa diterima oleh masyarakat. Itu Marco Polo itu yang digambar rokok pakai sepeda itu kan ya? Oke Kang, ini ada pertanyaan Kang. Pertanyaan pertama, apa tujuan Kang Indri mencalonkan diri menjadi kepala desa Compreng? Silakan Kang. Yang pertama adalah kita harus sepakati bahwa untuk bisa menjadi pejabat publik, tentunya yang pertama mengabdikan diri kepada masyarakat. Ya. Artinya mengabdikan diri kepada masyarakat itu dengan cara bahwa kita tanpa tapi. Artinya semua kepentingan, keperluan, dan semua apa saja yang dibutuhkan masyarakat, maka ketetapan dan tanggung jawabnya adalah pemimpin satu daerah tersebut. Misal kalau misalnya di pemerintahan desa adalah pemimpin paling yang bertanggung jawab atas masyarakatnya, kepentingan masyarakatnya, dan kebutuhan masyarakatnya, itu adalah pemimpin kepala desa, yaitu kepala desa. Oke. Ada tambahan lagi Kang untuk Yang kedua, ketika kita bicara motivasi menjadi kepala desa adalah saya mempunyai prinsip bahwa keberhasilan dan kebenaran itu adalah terlahir dari sebuah kesalahan. Nah, ketika kesalahan dalam tata kelola pemerintah desa, efek dari kesalahan itu maka masyarakat akan semakin dirugikan. Maka ketika motivasinya adalah memperbaiki satu kesalahan dengan sebuah kasus-kasus masalah yang ditimbulkan oleh masyarakat, kemudian saya coba untuk mengangkat masalah tersebut menjadi solusi yang bisa dimanfaatkan dan tentunya bisa untuk memenuhi semua apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau menurut Kang Indri sendiri, pandangannya Kang Indri untuk saat ini desa Compreng itu apa kan? Maksudnya kekurangannya atau kalau saya bicara kekurangan sebagai masyarakat tentunya adalah kurang pemerataan dalam hal apapun. contohkan? Satu aja Kang, contohkan. Ketika sederhana saya berpikir, maka saya akan bertanya balik. Ketika di dalam satu pemerintahan desa, di situ ada masyarakat, kemudian masyarakat ketika membutuhkan sebuah pertolongan, bisa melalui misalnya sakit. Iya. Ketika masyarakatnya sakit, maka sebuah controlling yang ikut bertanggung jawab adalah pemerintah desa. Dalam konteks masyarakat tersebut adalah masyarakat yang tergolong tidak mampu. Nah, disinilah fungsi pemerintah desa itu adalah ikut membantu dalam mewujudkan pelayanan kesehatan untuk masyarakatnya. Dan sampai hari ini, detik hari ini, desa Compreng itu semacam tidak ada kepedulian untuk membangun atau menciptakan sebuah program kesehatan untuk masyarakat. Intinya nanti kalau Kang Indri terpilih, Kang Indri akan memudahkan gitu ya, proses nanti kalau ibarat ada yang sakit atau apa gitu bisa cepat ditangani ke puskesmas atau ke rumah sakit gitu ya, kan? Karena masyarakat itu adalah bagian dari tanggung jawab seorang pemerintah desa. Maka teman-teman, ini perlu teman-teman tahu juga
Kang Indri ini mempunyai organisasi orkes. Orkes itu apa visi misinya Kang? Dalam Orkes itu adalah organisasi kepemudaan sejahtera Nusantara. visi misinya apa tuh Kang? Yang artinya organisasi ini adalah lingkup kecil yang 99% itu untuk sociality atau sosial bantuan. Artinya ketika organisasi kepemudaan sejahtera Nusantara ini dibuat atau didirikan pada tahun 2018, itu atas dasar kesepakatan musyawarah mufakat bahwa organisasi ini untuk sebuah sosial, yaitu menyantuni anak yatim dan jompo. Anak jompo, anak yatim dan panti jompo. Jompo duafa. Janda-janda kan termasuk Kang. Janda yang baru pulang dari luar negeri kan banyak tuh Kang. Tadi dapat bagian. Oke Kang, ini ada pertanyaan nomor 2. Apa visi misi Kang Indri untuk visi misi Kang Indri untuk Desa Compreng? Visi saya sederhana, yaitu adalah untuk mewujudkan pemerintahan Desa Compreng menjadi desa yang mandiri. Artinya yang mandiri itu ketika Desa Compreng bisa ditetapkan visi terakhir desa mandiri adalah yaitu sudah memenuhi semua dari tata kelola, dari badan usahanya, dan kemudian desa tersebut menjadi desa mandiri yang bisa memenuhi semua kebutuhan dan kepentingan masyarakat, baik itu dari segi pertanian, kesehatan, pelayanan lain, ataupun dari program-program yang akan nanti kita bangun. Itu Nah ini Kang, ini pertanyaan dari saya kan ya, karena saya sebelumnya kan udah promen gitu ya, akan ada bintang tamu dari Trans TV itu terdiri sama kepala desa. Ada yang bertanya kepada saya kan tentang ini kan banyak usaha-usaha yang punya warung kecil gitu kan. Nah itu kan ada dia kalah saing sama minimal gitu kan. Iya. Otomatis kan warung kecil kan ya sedikit banyaknya dia tersingkirkan gitu kan. Iya. Nah solusi dari Kang Indri apa untuk menangani itu? Yang pertama adalah menumbuhkan satu usaha mikro kecil ya, yaitu misalnya pedagang. Nah pedagang itu sering tergerus oleh satu peradaban baru atau yang disebut misalnya kita kalah dengan Alfamart atau Indomart. Antisipasinya sederhana, kita alihfungsikan melalui badan usaha milik desa. Jadi badan usaha milik desa itu bukan sekedar hanya lingkup usaha besar, tetapi bisa lingkup usaha kecil. Satu contoh, ketika ada masyarakat yang terdampak dari sebuah usaha yang besar, maka kita desa itu mempunyai sumber untuk bisa menghasilkan atau menciptakan usaha baru, yaitu seumpama ngasih modal ke pedagang, tetapi bukan terfokus untuk menambah dagangannya, tetapi untuk menciptakan sebuah produk yang ketika dibutuhkan oleh masyarakat, yang ketika modal tersebut bisa diciptakan untuk memenuhi pasaran masyarakat. Jadi dialihfungsikan ke usaha lain, tetapi dikasih modal dalam jumlah mikro kecil. Karena kan di Compreng, Sukasenang, Karangsari itu kan banyak warung kecil kan ya, banyak yang artinya banyak yang komplain gitu. Ini nanti tolong katanya kalau ada pemimpin yang baru, ya intinya mereka juga pengen adil gitu kan. Jadi jangan terus-terusan, kayaknya orang-orang yang punya warung kecil ini agak tersingkirkan gitu kan. Misalnya gini, ketika warungan itu tetap dalam konteks masih jalan, tetapi kita misalnya dikasih modal 2 juta untuk usaha lain. Artinya untuk usaha lain itu agar bisa 2 titik mensubsidi semua kebutuhan. Kalau misalnya 1 titik warung kecil ditambah modal
untuk menambah warungan tersebut, maka masih kalah dengan misalnya ketetapan warung yang besar ataupun toko-toko yang sudah modern. Maka ketika dikasih modal tersebut adalah untuk menciptakan usaha lain. Misal dengan satu contoh, ketika di desa Compreng itu lebih banyak petani mangga. Ya. Dalam jumlah panen besar, mangga itu harganya semakin murah. Ya. Maka uang 2 juta itu bisa dijadikan satu solusi untuk membuat dodol dan kemudian menjadi dikemas, kemudian bisa untuk dipasarkan. Oke kan, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang emang masih dalam lingkup kita ya. Kan sekarang kan di Compreng, Sukaseneng, Karangsari itu kan banyak banget berdiri pesantren kan ya. Nah itu untuk guru-guru ngajinya itu gimana kan? Kebetulan kalau saya mendengar sekaligus diwarisi kata-kata ketika guru yang paling ikhlas itu adalah guru-guru ngaji Ya. yang mengajarkan tentang alifan gitu. Alif-alifan kata orang Ya. Minang. Karena ini berketepatan kemarin kan baru hari guru ya. Jadi kita selipkan kata-kata untuk guru-guru ngaji kita yang sudah mengajarkan kita alif-alifan. Nanti ada ketentuan dari nanti ada kebijakan dari Kang Indri kalau terpilih jadi kepala desa. Jadi jangan sampai karena kita fokus dengan sumber daya alam gitu ya, kita lupa dengan guru ngaji kita yang udah mengajar kita alif-alifan kata Kang Indri. Silakan Kang, lanjutkan. Jadi pondasi negara, pondasi bangsa itu terletak pada agama. Artinya ketika lingkup kecil dalam sebuah pemerintahan desa, kalau saya jadi itu ada aspirasi atau bentuk kontribusi kepedulian pemerintah desa terhadap guru-guru ngaji agar bisa lebih semangat lagi mengisi dasar kepada regenerasi kita agar nanti tumbuh dewasa sesuai dengan harapan atau yang diinginkan oleh kita, oleh pemerintah desa, bangsa dan negara. Artinya bahwa saya akan sedikit mengkontribusikan atau sedikit ngasih kebijakan untuk menyantuni guru-guru ngaji yang ada di desa Compreng. Catat. Ini penting karena baru kali ini ada calon yang udah ada pemikiran ke situ. Soalnya kemarin banyak yang nanya juga. Karena emang di desa Compreng ini banyak sekali sekarang pesantren-pesantren kecil yang sudah buka gitu, banyak santrinya juga gitu Pak. Lanjut Pak, ini ada pertanyaan nomor 3. Di luar banyak banget nih, di pinggir jalan, di gang-gang kecil ada spanduk Bapak. Jangan lupa coblos yang pakai ikat putih. Terus ada sebagian media sosial, apa arti slogan Kang Indri terkait kembalikan akal sehat untuk kesejahteraan, kecerdasan dan peradaban masyarakat desa Compreng yang maju? Tolong Pak jelaskan Pak. Ada juga ketika saya ditanya, ada juga yang ketika nyinyir. Ya. Ikat putih itu belum tentu bersih. Maka saya jawab, hitam juga belum tentu kotor. Artinya saya memakai ikat ini adalah bentuk lain dari yang lain. Lain dari yang lain itu ketika saya coba menerapkan nilai plus dari ikat ini adalah
ketika kontestan 1 sampai 5 itu tidak ada yang memakai ikat. Maka saya coba memakai ikat ini sebagai bentuk dari lain daripada yang lain. Soalnya ada yang bilang, oh katanya ikut-ikutan Kang Deddy Mulyadi. Bisa jadi ikut-ikutan dalam arti hal positifnya, ya saya aminkan. Tapi yang tadi slogan kembalikan akal sehat untuk kecerdasan, artinya akal sehat kecerdasan untuk mensejahterakan, bahwa konteks Pilkades ini adalah bagaimana kita mencari sosok pemimpin, dalam arti siapapun pemimpinnya ketika dipilih oleh masyarakat, maka masyarakatlah yang menentukan maju atau tidaknya sebuah desa tersebut. Artinya saya kasih warning di situ, pintarlah dalam memilih dan cerdaslah dalam memilih sebuah calon kepala desa. Artinya balik lagi, kalau saya punya niatan mencalonkan menjadi kepala desa itu adalah ketetapan dari hati nawaitu untuk membangun desa Contreng. Jadi yang dimaksud akal sehat ini biar warga Contreng dan sekitarnya itu memilih dengan, maksudnya dipikir dulu gitu Pak ya? Ya. Dipikir dulu, jangan asal pilih aja gitu. Betul. Karena tradisi Pilkades itu berbeda dengan tradisi pilkada dan pemilihan presiden. Jadi pasti lebih panas, gesekannya juga lebih dekat, provokasinya, pembunuhan karakternya juga lebih kental. Kenapa? Karena di dalam Pilkades itu lingkupnya adalah lingkupan kecil sebuah desa. Ya, paham. Begitu. Ketika akal sehat itu bukan berarti, kata akal sehat bukan berarti semuanya bukan nggak sehat, tapi akal sehat itu diambil cerdaslah dalam memilih sebuah pemimpin yang kemudian itu efek dan manfaatnya kita bisa rasakan 6 tahun sekali. Oh iya benar. Begitu. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi jangan sampai teman-teman ini salah pilih karena efeknya itu 6 tahun sekali. Dulu 5 tahun Pak ya, mending Pak ya. 5 tahun. Sekarang 6 tahun, gempor lu pada lu. Jadi tolong teman-teman nanti, jadi gini, kalau dari saya ya, dipikir dulu. Kalau ibaratnya Anda belum yakin, silakan datangi, tanyakan langsung, temui orangnya, temui calonnya gitu ya. Jadi jangan, jadi akal sehat itu dipakai alat itu dipakai. Jangan, wah di tetangga saya nih, tapi dia nggak punya kualitas untuk memimpin desa, udah saya pilih aja gitu tetangga saya nggak enak. Enggak kayak gitu. 6 tahun men, habis 6 tahun kalau itu salah pilih. Lanjut Pak, next nih. Rencana ke depan jika Kang Indri menjadi kepala desa untuk membangun perubahan desa Contreng selain dari anggaran rutin. Anggaran rutin itu adalah misal DD ya. DD itu ketetapannya dari Menteri Desa kemudian tersalurkan ke pemerintah desa. Luar dari konteks itu, maka saya akan menggemboskan sebuah badan usaha milik desa sebanyak-banyaknya dari aset desa yang ada, kemudian dikelola menjadi satu ketetapan, yaitu yang dinamakan badan usaha milik desa. Dan kemudian pemerintah desa menjadi hanya kontroling. Nah kemudian dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, misalkan per tahun itu kita serap untuk badan usaha milik desa 100 ataupun sampai 200 desa, tetapi ketika dana itu diharuskan menjadi dana yang produktif. Yang apa? Saya potong dulu. Itu yang dimaksud dikelola itu gimana maksudnya? Dikelola begini. Kita mempunyai aset desa yang kita bisa kelola menjadi badan usaha, dan kemudian keuntungan dari badan usaha tersebut kita kembalikan lagi untuk kepentingan masyarakat. Jadi bicara
di luar dari anggaran yang sudah ditetapkan adalah aset desa yang bisa kita kelola menjadi badan usaha desa, kemudian dari keuntungan itu kita kembalikan lagi untuk kepentingan masyarakat desa. Contoh gimana Pak? Jadi Aset desa yang dicontohin gimana maksudnya? aset desa itu yang pertama yaitu mungkin biasa dikenal dengan titisara, bengkok, ataupun kalau orang Sunda bilang itu ulung atau lulung atau apa itu. Jadi itu sebetulnya aset desa yang kita bisa kelola untuk kita kembalikan lagi untuk kepentingan masyarakat. Nah sebenarnya itu kalau bengkok itu sebenarnya hak siapa? Maksudnya hak untuk aparatur desa apa emang gimana Pak? Pengertian tanah bengkok itu adalah sesungguhnya yaitu tanah yang dikelola oleh pemerintah desa, kemudian kebermanfaatannya itu dikembalikan lagi untuk masyarakat desa sepanjang aset desa itu tidak boleh dijual, boleh disewakan, tetapi hasil penyewaan tersebut adalah dikembalikan lagi untuk kepentingan masyarakat. Artinya dari situlah nanti program-program saya yang non anggaran rutin itu difungsikan untuk kebutuhan masyarakat melalui dari pelayanan, kesehatan, kemudian pertanian dan lain-lain. Artinya ketika saya jadi, maka satu ketetapan bahwa tanah bengkok itu dikembalikan lagi untuk kepentingan masyarakat. Jadi gini teman-teman, nanti kalau Kang Indri terpilih menjadi kepala desa Compreng, nanti tanah bengkok yang biasanya hasilnya itu kebanyakan itu kan untuk aparat desa ya. Nanti Kang Indri akan buat masyarakat gitu ya, bukan dibagikan satu orang 1 juta, bukan. Jadi nanti misal contoh kayak bikin KTP kakak mungkin gratis kan ya. Jadi nanti ini kan bisa dipertanggungjawabkan kan. Misal nanti ada yang bikin KTP terus bayar, nanti apa nih? Misal apakah RT RW-nya ditindak atau gimana nih? Kalau saya sosialisasikan bahwa kebijakan saya ketika kepala dusun terus melalui RT, melalui RW bahwa siapapun masyarakatnya ketika itu belum mendapatkan KTP maka diproses KTP oleh pemerintah desa gratis. Jadi nanti teman-teman kalau Kang Indri terpilih, nah kalau bikin kakak, bikin KTP, diminta sama aparat desa RT ataupun RW, kasih aja. Nanti data Kang Indri. Nanti kalau masih cepet balikin 300 bagi saya. Jadi nanti kalau Kang Indri terpilih, insya Allah program Kang Indri akan dijalankan. Salah satunya itu KTP gratis dan hak gratis. Karena emang itu kan emang sering diperbincangkan. Iya. Bikin KTP harganya mahal. Ya itu juga menjadi salah satu ketidakpastian dalam bantuan-bantuan, karena memang KTP kalau desa Compreng itu mestinya harus disensus. Sensus KTP dan KK itu adalah menentukan juga artinya yang hak ataupun tidak yang mendapatkan bantuan. Karena dari klasifikasi sensus KTP dan KK itu kita bisa mengetahui klasifikasi mana kalangan menengah ke atas dan menengah ke bawah. Artinya ketika kita sudah merevisi dari sensus KTP dan KK atau masyarakat mana yang sudah mempunyai KTP atau belum, kemudian masyarakat kategori menengah ke atas atau menengah ke bawah, itu kita akan menemukan sebuah jawaban atau menemukan sebuah solusi. Oh ya, berarti ketetapan si A ini tergolong menengah ke bawah, berarti si A ini sudah bisa mendapatkan bantuan. Sepanjang ini belum ada sensus sehingga tumpang tindih masalah data pun dipermasalahkan. Artinya bantuan itu tidak tepat sasaran. Oh, berarti yang dimaksud tadi oleh Kang Indri itu mengenai aspirasi untuk para guru ngaji itu dari uang yang dikelola hasil bengkok ini kan? Nah, betul. Oke Kang, ini kata-kata penutupan atau kata-kata pamungkas Bambang
Apa harapan Kang Indri kepada masyarakat Desa Sompreng, Kang? Perubahan itu adalah menjadi satu komitmen untuk masyarakat dalam hal apapun. Intinya saya siap untuk mengabdi masyarakat untuk merubah Desa Sompreng. Maka saya berharap memohon kepada seluruh masyarakat Desa Sompreng agar mendukung saya sekaligus mencoblos nomor 5 dengan slogan gempur, yaitu membangun atau menuju sebuah perubahan Desa Sompreng yang lebih mandiri. Oke, mantap. Jangan lupa teman-teman yang belum mengenal Kang Indri, boleh nanti tanya jawab di media sosialnya. Media sosialnya Ferdinand Susanto. Jadi silakan mau bertanya, mau kritik atau mengasih masukan, silakan. Jangan lupa nanti tanggal 19 Desember itu Kang ya, apa penjelasannya Kang? Buat yang sudah mendukung nomor 5, jangan berubah pikiran. Bagi yang belum kenal silakan lebih mengenal dekat. Salam dari saya, gempur nomor 5.